Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya memutuskan untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka Berubah dengan latar belakang diantaranya adalah bahwa pada saat itu murid-murid saya mengalami lost learning. Mereka membutuhkan sesuatu untuk membangkitkan kembali motivasi mereka untuk belajar, supaya mereka mendapatkan sesuatu yang bermakna, yang penting dalam tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, terobosan-terobosan baru perlu diambil langkahnya, sehingga ini menguatkan bagi saya sebagai kepala sekolah untuk segera bagaimana bisa mengimplementasikan paradigma baru dalam pendidikan, paradigma baru dalam pembelajaran, yang mana siswa sedang mengalami lost learning. Ya, mereka membutuhkan motivasi yang lebih dalam belajarnya. Selain itu, juga guru perlu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, motivasi-motivasi baru, agar mereka juga bisa memberikan pengalaman serta menularkan motivasinya untuk belajar dan menggali dari pembelajaran itu sendiri sehingga menjadi sesuatu yang bermakna. Di lain hal, pada saat itu di kalangan sebagian pendidik masih meragukan tentang kelanjutan atau mungkin pelaksanaan dari kurikulum Merdeka itu sendiri, sehingga ini menjadi satu kesempatan, menjadi tantangan tersendiri supaya kurikulum ini bisa kita laksanakan. Nah, sehingga saya sebagai kepala sekolah perlu segera memutuskan apa yang seharusnya saya laksanakan agar kurikulum ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga inilah yang menjadi latar belakang mengapa implementasi kurikulum Merdeka Berubah ini segera saya laksanakan. Yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Mandiri Berubah ada beberapa hal. Di antaranya kita membutuhkan dukungan yang real dari Dinas Pendidikan selaku struktur yang menaungi kami dalam menjalankan kurikulum ini. Kami membutuhkan dukungan secara moral dan tentu saja material, karena dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Berubah ini membutuhkan dukungan yang nyata begitu. Yang kedua, yang dibutuhkan atau yang menjadi tantangan dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka Berubah adalah kekompakan dan dukungan dari guru itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa mendekatkan mereka atau menjadikan mereka itu yakin dan optimis akan pelaksanaan kurikulum Merdeka Berubah. Selain itu juga tentu saja untuk mengimplementasikan kurikulum Mandiri Berubah ini membutuhkan sarana prasarana yang luar biasa, sehingga nantinya diharapkan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Sekalipun saya menyadari bahwa kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah kami masih terbatas, tapi itu akan saya jadikan tantangan, bukan menjadi kendala atau hambatan. Untuk merealisasikan implementasi kurikulum Merdeka Berubah di sekolah saya, sekolah yang saya pimpin, maka ada beberapa hal yang harus saya laksanakan sebagai langkah aksi nyata saya. Yang pertama adalah bahwa saya sebagai kepala sekolah, saya harus memahami konsep dan filosofi kurikulum Merdeka itu sendiri. Bagaimana mungkin anak buah saya akan yakin dan mendukung saya kalau saya sendiri tidak paham akan konsep dan filosofi dari kurikulum ini. Kemudian yang saya lakukan juga sebagai aksi saya adalah saya berusaha merangkul, mendekati, menjelaskan, memahamkan apa yang saya pahami, apa yang menjadi kebijaksanaan dari pemerintah ini menjadi sesuatu yang nyata. Nah, ini adalah tentu saja adalah
warga sekolah, dalam hal ini adalah guru dan tenaga kependidikan. Dan juga sesuatu yang saya laksanakan agar implementasi kurikulum mandiri berubah ini bisa berjalan dengan lancar, juga pendekatan terhadap orang tua, terhadap komite sekolah. Bagaimanapun partisipasi, dukungan, dan dorongan yang diberikan oleh orang tua dan komite itu akan menguatkan saya, meyakinkan, sehingga pelaksanaan kurikulum mandiri berubah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tanpa dukungan mereka tentu saja akan terjadi beberapa ketimpangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, hal-hal inilah yang saya lakukan, kemudian saya jiwai, saya lakukan bersama dengan para bapak, ibu, dan guru semuanya. Sebagai refleksi dalam pelaksanaan kurikulum mandiri berubah ini, alhamdulillah bahwasanya kurikulum ini telah bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar, sekalipun saya menyadari bahwa dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Ini saya sadari dan saya selalu berusaha untuk bagaimana meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas pelaksanaan dari kurikulum mandiri berubah ini. Nah, kuncinya yang saya pegang di dalam melaksanakan implementasi kurikulum mandiri berubah ini adalah bahwa saya harus selalu berpikir positif pada apapun yang telah terjadi pada diri saya dan juga pada lingkungan di sekolah saya. Bila terdapat hal-hal yang memang harus disempurnakan, maka setiap ada kesempatan yang bisa kita gunakan menjadi solusi untuk memperbaiki setiap kondisi yang ada. Dan juga kita harus selalu berpikir positif, ya. Harus selalu sabar juga terhadap beberapa kendala atau kejadian yang mungkin itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi jangan pernah, ya, kita berpikir negatif, sehingga akan mengurangi tenaga atau energi kita untuk mengimplementasikan kurikulum mandiri berubah. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa dukungan orang tua, dukungan warga sekolah, tenaga kependidikan, dan juga para pendidik itu sangat-sangat membantu. Sehingga ketika mereka sangat mendukung, sangat optimis, selalu berpikir positif, maka anak-anak pun akan tertular, ya, untuk belajar dengan semangat. Mereka optimis, mereka senang, gembira, sebagaimana yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya optimis dan yakin untuk menerapkan kurikulum merdeka ini dengan gembira, dengan sukacita. Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah dan mengetahui dari berbagai sumber, maka saya yakin dan percaya dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan sukacita. Saya selaku pendidik di SD Negeri Nongkosepet Ponjong turut mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka di SD Negeri Nongkosepet Ponjong demi perkembangan anak didik. Demikian tanggapan kami. Terima kasih.